adalah kekayaan intelektual yang dimiliki oleh SDM itu sendiri. Nah, pada saat dia dijadikan aset, ya, aset itu kan saya bilang aset itu kan harus produktif. Jadi bagaimana SDM ini akan menjadi produksi yang nanti akan mengenerate kepada keuntungan perusahaan. Nah, dihitunglah berapa intangible-nya. Karena kenapa? Pada saat manusia itu dihitung sebagai aset, tahu sendiri kan kalau aset itu pasti disayang, diurusin, dirawat, bahkan kalau bisa aset itu dibesarkan, ditumbuhkan, artinya di-develop daripada sumber daya manusianya itu. Nah, pada saat dia di-develop, bagaimana supaya aset ini tidak keluar? Dinilailah aset itu sebagai investasi daripada perusahaan. Nah, setelah itu, berapa besar dia memberikan keuntungan pendapatan daripada apa yang dia lakukan terkait dengan ilmu yang dia punya. Tapi kalau teman-teman mencatat siapa ini si sumber daya manusia ini sebagai biaya, gitu kan? Nah, biaya itu nanti menjerat kepada kenapa? Kepada keuntungan akhir. Kalau misalkan perusahaan tahun ini menargetkan keuntungan misalkan 10 miliar, ternyata ini biayanya biaya tetap biaya yang biasa ya, fixed cost dengan variable cost-nya sudah standar dan rata-rata dari historical sebelumnya. Ternyata nggak nyampe 10 miliar keuntungan yang dicatat di dalam satu perusahaan. Nah, di sini si bagian manajemen keuangan ya, manajer keuangan ya, ini kan menyangkut kinerja. Kalau seandainya dia nggak mencapai 10 miliar, maka BOD, Board of Director, direkturnya itu pada saat melaporkan kepada stakeholder, shareholder, kepada pemilik perusahaan, tidak mencapai 10 miliar keuntungan yang ditargetkan, maka dianggapnya BOD-nya itu, direksinya itu semua tidak memiliki kinerja yang baik. Kan gitu. Nah, terus langkah apa seorang manajer keuangan untuk merangkai supaya ini menjadi tetap mencapai 10 miliar agar kinerja keuangan perusahaan dinilai baik oleh si pemilik. Yang dimainkan adalah di struktur biaya. Struktur biaya dimainkan di mana? Yang paling yang gampang adalah struktur biaya biaya umum administrasi. Biaya umum administrasi termasuk siapa? Biaya tenaga kerja, biaya gaji, fasilitas. Ya udah, kalau gitu perusahaan untuk mendapatkan 10 miliar keuntungan misalkan, ya kita kurangin gajinya mereka nggak sebesar ini, tahun ini nggak ada kenaikan. Terus tahun ini fasilitas yang dikasih juga dikurangin, nggak sesuai dengan harapan. Dengan informasi yang disampaikan kepada pegawai, tahun ini perusahaan tidak menunjukkan suatu kinerja keuangan yang baik, sehingga seluruh karyawan fasilitas sumber daya manusianya dikurangkan. Ya, terus gaji tidak ada kenaikan, syukur nggak ada kenaikan. Kalau gajinya sampai dipotong untuk menghasilkan keuntungan sampai 10 miliar. Jadi gini, ada persepsi orang gitu ya, kok perusahaan mencatat keuntungan, ya. Tetapi kenapa informasi ke dalamnya, ke internalnya dia, bahwasannya perusahaan tidak dalam kondisi yang baik, kondisi yang kurang sehat, karena memang keuntungannya, sehingga si manajer bilang kita nggak ada kenaikan gaji, kita tidak ada fasilitas. Tapi di satu sisi perusahaan mencatat keuntungan. Itulah dilema yang terjadi di dalam bagaimana kita mengelola sumber daya manusia yang bisa dimainkan untuk mengenerate pendapatan. Itu salah satu pos yang bisa dimainkan. Pos-posnya lainnya bisa sih, bisa yang dimainkan. Tapi itu hal yang paling mudah untuk ditekan di sana, biaya umum administrasi ditekan supaya biaya operasinya dia pun juga akan menjadi bukan beban yang cukup besar di perusahaan. Itu SDM terkait dengan keuangan. Kalau seorang SDM dicatat sebagai biaya. Tapi kalau SDM dilihat sebagai intangible asset yang memiliki kekayaan intelektual yang dihitung dan ini mengenerate kepada keuntungan, dia sebagai aset yang harus dipelihara. Dan dia dihitung berdasarkan apa? Berdasarkan, ya kalau penjualan saya mencapai, kompensasi saya dong.
Saya yang menjerat ke penjualan. Ayo, saya dibelikan kompensasi yang lebih besar, benefit yang lebih besar. Kalau saya sebagai intangible. Terus Boleh dikembangkanlah. bertanya, Bu? Boleh, silakan. Ya, indikatornya itu termasuk juga dengan KPI ya, Bu? KPI. Kalau sekarang bahasanya KPI. Tapi KPI yang benar-benar KPI ya Pak ya, artinya memang secara angka orang itu bisa menghasilkan suatu keuntungan. Jadi gini, sederhananya kalau dia bagian marketing gitu ya. Marketing ada satu tim. Tim terdiri dari 10 orang. Nah, tim 10 orang itu dia punya target penjualan misalkan satu orang 10. Berarti kalau 10 semuanya jadi 100. Ya, penjualannya di tahun ini harus mencapai 100 gitu kan. Terus dihitunglah. Karena kenapa dikasih masing-masing orang 10? Pada saat perusahaan meng-hire dia, kita tahu orang-orang ini adalah orang-orang yang piawai dalam marketing. Ya, dalam penjualan dia ahlinya gitu. Bagaimana orang bisa mau membeli dengan dia. Sehingga perusahaan meng-hire dia pun dengan harga yang tinggi. Karena keilmuannya, ya. Bukan sekadar penjualan-penjualan biasa. Nah, setelah itu ditargetkanlah mereka masuk. Pada saat masuk dan dia bekerja dan dia mencapai target, nah kompensasi itu harus diperhitungkan dari tingkat kemampuannya itu. Tidak bisa disamaikan dengan bagian yang misalkan bagian administrasi gitu. Nilai pendapatannya dia nggak bisa. Selain gaji dia harus ada apa ya? Ada insentif tersendiri karena dia mencapai suatu target tertentu. Itu. Tapi kalau dia seorang marketing dicatat sebagai biaya masuk ke biaya umum administrasi, dia hanya gajinya berapa? Orang marketing gajinya adalah 10 juta ya, bagian administrasi gajinya 5 juta ya, bagian produksi bisa ya 9 juta lah karena dia mendukung penjualan. Jadi walaupun dia penjualannya melebihi daripada target yang ditetapkan, ya gajinya sebesar itu aja. Nggak ada kelebihan lainnya. Tapi kalau dia bicaranya intangible asset berdasarkan KPI tadi, dia mencapai, selain gaji pokok, dia mendapatkan insentif yang lebih lagi dari target penjualan yang dia peroleh. Beda inian, beda dihitungnya. Jadi kalau nanti teman-teman yang bekerja di perusahaan swasta gitu ya, kita sebagai SDM pegawai itu dicatat di mana? Di buah kah? Memang nanti pengeluarannya jadi buah, tapi bukannya buah, di CUGS, termasuk di produksi, di biaya produksi. Nah, kalau di sana dimasukkan ya teman-teman, semakin tinggi produksi semakin biaya produksinya naik, artinya biaya yang dikeluarkan untuk ke teman-teman semakin naik. Tapi kalau masuk ke buah, ya udahlah, begitu saya bilang ceritanya. Kira-kira menangkap nggak? Ya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, jadi jangan sekali teman-teman yang kerja di perusahaan-perusahaan coba dilihat gitu ya pencatatannya, laporan keuangannya kalau memang bisa dilihat itu. Kita dicatat di sebelah mana, di pos yang mana. Kalau di posnya buah jangan berharap deh naik gaji yang cepat gitu. Oke, kayaknya ini udah hadir banyak ya, 21 orang ya. Baik, mudah-mudahan cerita saya bisa bisa teman-teman ini. Teman-teman apa? Teman-teman ber ambil intinya. Ya, berinspirasi. Mana ya?
Baik. Saya ini slide-nya 45. Saya yakin saya nggak mau menghabiskan semua 45. Atau saya mau habiskan tapi loncat-loncat ya materi yang disampaikannya. Jadi saya minta tolong ke teman-teman semuanya untuk ya untuk membacanya kalau memang nanti bisa ada kesempatan sebelum buka puasa ya. Soalnya ini materi yang menarik. Ya, materi di sini adalah mengenai modal kerja, mengenai bagaimana suatu usaha. Cukup jelas nggak sih suara saya ya? Jelas ya, Bu? Jelas ya? Jelas, Bu, Jelas, ya. jelas. Baik. Jadi kita bicara modal kerja. Kalau saya ini mendefinisikan sebagai modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang memiliki jangka waktu pendek. Ini definisinya. Tapi kalau baca definisinya, teman-teman kira-kira bentuknya apa? Coba saya lebih gambarkan gini, lebih dimudahkan dengan contoh mungkin ya. Jadi modal kerja itu apa ya? Kalau kita perdagangan, kalau kita mau dagang, modal kita adalah stok barang kan? Karena barang itu kan yang mau kita perdagangkan. Berarti di modal kerja itu yang dibutuhkan adalah stok barang. Nah, pada saat stok barang itu dijual, kan ada pembayaran yang sifatnya kredit atau ada yang dijual secara cash. Bagi penjualan yang secara dikredit, maksudnya dikredit itu dibayarnya nanti gitu ya, dikasih jatuh waktu tempo gitu ya. Nah, itu masuk ke dalam piutang, tagihannya si perusahaan. Jadi modal kerja itu adalah stok dan piutang. Nah, sekarang bagaimana perusahaan membiayai stok dan membiayai piutang? Sekarang pertanyaannya, kalau membiayai stok udah jelas, perusahaan itu membeli barang dan barang itu menjadi stok. Tapi bagaimana membiayai piutang? Kalau membiayai piutang gini, perusahaan ini kan harusnya menerima duit itu, menerima uang cash itu kan pada saat barang dijual lepas langsung diterima uangnya dan masuk ke kasnya dia. Namun karena kasnya belum diterima, masih dalam bentuk tagihan, perusahaan itu harus membiayai tagihan yang belum terbayar. Harus membiayai tagihan yang belum dibayari agar perusahaan itu tetap memiliki uang kas. Kira-kira bisa dipahami yang dimaksud dengan modal kerja itu? Jadi modal kerja itu satu stok, pembelian barang, yang kedua piutang, tagihannya dia yang belum dibayari, karena dia belum dibayari, tapi perusahaan harus punya uang kas, maka uang kasnya itu harus dibiayai dulu. Ya, artinya ditalangin dulu, masuk dulu ke dalam kasnya dia. Nanti pada saat piutang itu terbayar, nanti bergulir lagi kembali kepada modalnya lagi. Nah, sekarang di sini didefinisikan modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari. Operasionalnya perusahaan sehari-hari bukan dalam konteks bagaimana dia apa ya, kalau kita kan konteks operasional ya kita beli barang ada transportnya, ada biaya biaya naik turun muat barang. Bukan sesederhana itu, tetapi operasional ini yang menggerakkan perusahaan. Perusahaan ini bergerak atau menjalankan kegiatan usahanya pada saat dia punya barang, punya stok. Jadi operasional perusahaan sehari-hari di sini adalah dia harus punya barang. Ya, bukan konotasinya kita kalau berorganisasi, iya nih operasional kita misalkan nggak ada uangnya, bukan masalah operasional nggak ada uangnya terus kita nggak jalan tapi barang itu masih ada, bukan yang dimaksud itu.
Tapi yang dimaksud adalah operasional benar-benar si perusahaannya, berupa stok dan piutang. Oke, udah ya, cukup. Dan ini terutama memiliki jangka waktu pendek. Jangka waktu pendek, jadi umur stok itu paling maksimum itu misalkan 2 bulan. Dia harus berputar selama 2 bulan. Ada pembelian yang namanya first in first out, ya, FIFO. Ya, FIFO atau ada istilah juga last in first out. Nah, itu terkait dengan stoknya dia. Yang diharapkan di perusahaan ini adalah stok barang itu dengan jangka waktu yang pendek. Kenapa dibilang jangka waktu pendek? Pada saat waktu pendek berarti stok itu kan cepat terjual. Pada saat terjual itu nggak kurun waktu di bawah 12 bulan ya. Jangka waktu pendek itu di bawah 12 bulan. Pada saat stok dijual cepat, pembayarannya cepat, itulah yang apa itu? Yang dikatakan jangka waktu yang pendek. Itu yang diharapkan suatu perusahaan. Karena pada satu siklus perusahaan, kalau minggu lalu yang disampaikan, itu setiap satu siklus usaha, satu siklus putaran, dia menghasilkan 1 kali keuntungan. Kalau dalam 1 tahun 10 kali putaran, berarti dia 10 kali keuntungan. Tetapi kalau misalkan dalam 1 tahun hanya 3 kali putaran, ya sudah, berarti hanya 3 kali keuntungannya. Makanya bicaranya adalah jangka waktu pendek. Terus manajemen modal kerja. Suatu pengelolaan investasi perusahaan dalam aset jangka pendek. Bicara pengelolaan investasi. Yang dimaksud dengan investasi adalah di sini bank modal kerja. Berupa barang modal kerja. Tadi bicara modal kerjanya, sekarang barang modal kerja. Barang modal kerja kita bicaranya adalah barang-barang yang mendukung terkait dengan modal kerja kita. Kegiatan operasional perusahaan tadi. Ya, di sini investasi di sini berupa misalkan berupa kendaraan, ya, berupa pemilikan gudang, berupa pemilikan workshop atau pemilikan fixed asset lainnya yang tujuannya untuk modal kerja. Jadi kalau investasi bicaranya barang modal kerja yang mendukung modal kerja. Tapi kalau dia perusahaan membeli barang-barang yang bukan kaitannya dengan operasional perusahaan sehari-hari, maka itu dikategorikan bukan merupakan investasi di perusahaan. Jadi di luar investasi. Jadi dicatat nggak di dalam perusahaan? Ya boleh-boleh aja dicatat, tergantung daripada kebijakan pencatatan keuangan oleh si manajemennya. Bu, boleh nanya, Bu? Boleh, silakan. Maaf, Bu, tadi kan terkait masalah modal kerja dan investasi. Setahu pengetahuan saya sih, walaupun misalnya tadi Ibu berkata bahwa ketika si perusahaan membeli mesin ya, ataupun misalnya hal-hal yang lain yang bentuknya investasi itu kan pengetahuan saya kan di aktiva tetap ya, Bu ya. Sedangkan kalau misalnya modal kerja adalah aktiva lancar gitu kan, Bu. Jadi kalau menurut pengetahuan saya sih antara modal kerja dan investasi itu memang definisinya beda, Bu. Maksudnya kan walaupun misalnya si investasi tersebut, si mesin tersebut adalah untuk modal kerja ya, dalam arti kata mungkin menambah produk gitu, Bu, ataupun menambah lain produk, bisa jadi kan seperti itu. Bukannya itu hal yang berbeda, Bu, antara modal kerja dengan investasi? Karena di neraca pun pencatatannya juga berbeda. Betul sekali, betul. Iya, memang betul sekali itu. Jadi memang kalau modal kerja memang ada di aktiva lancar, di piutang dan stok. Tetapi kalau barang modal kerja adalah investasi barang-barang yang dibeli dalam rangka investasi, tapi untuk kegiatan modal kerja, untuk operasional perusahaan. Jadi gini, kalau investasi tadi yang di sini dia beli mesin itu digunakan untuk mengelola bahan bakunya dia.
stok itu kan bisa barang material, bahan baku yang dijadikan produk itu menjadi, itu termasuk stoknya dia. Ingat ya, stok itu bukan sesuatu yang sudah jadi aja. Bisa juga dari yang raw material. Nah, pada saat dia raw material menjadi barang material yang sudah siap dijual, itu dia melakukan suatu proses dengan menggunakan mesin investasi inilah yang mengenerate kepada proses daripada pengolahan stoknya tadi, raw material tadi, sehingga makanya dikatakan di sini adalah barang modal kerja, barang yang mendukung, mensupport daripada modal kerja dia untuk operasional perusahaan. Nah, dia investasi itu tidak secara langsung bisa menghasilkan kepada keuntungan, kepada penjualan. Ya, jadi ingat itu ya, investasi itu. Yang bisa menjerat langsung adalah di sisi atas, di aktiva lancarnya. Makanya dia dikatakan bahwasanya aktiva lancar itu sebagai operasional perusahaan. Tapi kalau investasi adalah barang yang mendukung dari perusahaan. Kira-kira sama begitu? Kalau menurut saya gini Bu, ketika dikatakan investasi terhadap modal kerja itu hanya penambahan dari si raw material ataupun misalkan work in process ataupun misalkan barang finishing. Jadi ininya sifatnya memang ke arah nantinya ke stok si barang tersebut. Jadi perusahaan menginvestasikan lagi untuk menambah bahan baku gitu atau menambah bahan-bahan penunjang tadi. Salah ya Bu? Enggak. Jadi kalau bicaranya adalah barang yang mau diproses dalam menjadi bentuk barang jadi maupun itu barang yang menjadi material utama maupun material pendukung itu terkait dengan stok karena itu yang akan dijual. Tapi kalau mesin-mesin yang dia beli kan nggak untuk dijual, digunakan untuk menjadikan mesin gitu. Meskipun dia misalkan jual mesin gitu ya, dia menjual mesin pompa air misalkan gitu ya. Nih si perusahaan adalah produsen pabrik yang membuat mesin air. Ya, dia menjual mesin. Tetapi pada saat dia membuat mesin, dia butuh yang namanya skru, butuh namanya besi plat besi gitu ya. Dia perlu juga mungkin karet gitu ya. Tetapi kalau ini tidak diproses, dibentuk menjadi satu fungsi yang namanya mesin pompa air, itu nggak akan terjadi. Bagaimana dia akan menjadikan pompa air? Tentunya si perusahaan itu membelilah mesin molding, mesin injection untuk mencetak bentuk-bentuk parsial-parsial daripada mesin airnya tadi, sehingga nanti kalau sudah dirangkai jadilah mesin itu sesuatu yang berbeda, sama-sama mesin. Jadi mana mesin yang akan mau diperjualbelikan, mana mesin yang akan memang memproduksi mesin itu sendiri. Jadi nggak masuk ke dalam raw material tadi itu masuk ke dalam investasi, enggak. Ya dia sebagai stok barangnya dia. Kalau yang namanya raw material atau yang sudah jadi itu masuk ke sana. Tapi yang namanya dengan pengelolaan investasi perusahaan dalam aset itu benar-benar adalah digunakan untuk memproduksi daripada material itu sendiri. Tanpa ada mesin itu nggak jadi mesin air. Ya. Baik, terima kasih. Begitu. Karena dua posisi yang berbeda, benar tadi. Ada di aktiva lancar sama di aktiva tetap. Investasi masuk di aktiva tetap. Iya. Betul. Nah ini dicatatkan dalam aset jangka pendek. Kenapa? Karena pembelian barangnya meskipun diinvestasi dalam jangka panjang, pembiayaan jangka panjang, tetapi dia setiap tahunnya hutang jangka panjangnya dirubah menjadi hutang jangka pendek, dikurangi dalam setahun, dipindahkan. Namanya current portion long term debt. CPLTD, mungkin kalau Mas pernah ingat CPLTD itu ke sana nantinya.
Apa itu penyusutan, Bu? Penyusutan beda lagi. Beda lagi. Jadi kalau penyusutan baik itu benar, pertanyaannya menarik ya. Kalau penyusutan saya beli tadi mesin molding gitu ya, mesin cetak suatu mesin gitu ya. Karena masa pemakaian mesin moldingnya ini, dia mengalami pengurangan nilai karena udah menjadi barang yang berproduksi. Nah, nilai pengurangannya itulah masuk ke dalam nilai penyusutan yang mengurangi daripada nilai harga mesinnya itu sendiri. Jadi investasi masuk di dalam fixed asset, nanti di laba rugi muncul yang namanya juga akumulasi penyusutan, nilai penyusutannya dia. Berapa penyusutannya? Akumulasi penyusutan di fixed asset juga ada. Penyusutan aja, Bu. Iya. Kalau neraca baru akumulasi. Ya. Ada, ya, di neraca ada. Betul. Nah, itu neraca tuh yang diakumulasi penyusutannya. Jadi nilai itu berkurang. Sebenarnya pada prinsipnya kalau sistem di keuangan, suatu mesin itu nggak ada yang punya nilai menjadi barang itu nggak ada nilai gitu pada akhirnya secara perhitungan, secara pencatatan. Karena pada saat kita beli mesin, kita sudah mencadangkan uang kita untuk penyusutan. Artinya kalau barang ini pun hilang, misalkan kalau secara fisik ini mah udah nggak laku dijual, tapi kita masih punya uang atas mesin itu sendiri karena ada namanya penyusutan, biaya penyusutan yang nanti akan dikeluarkan, dibelanjakan lagi kepada investasi baru lagi atau melakukan overhaul atau penggantian atau peremajaan dari mesin. Sehingga nggak ada sesuatu yang mengurangi hartanya suatu perusahaan. Gitu. Penyusutan itu seperti itu. Nggak ada harta perusahaan itu hilang. Sepanjang perusahaan itu memang benar-benar yang namanya penyusutan itu dialokasikan dana itu dan disimpan, memang ada gitu. Tapi kalau misalkan manajemen keuangannya tidak mengalokasikan tapi hanya mencatat, itu nothing semuanya gitu. Karena kenapa? Karena pada saat mesin itu haus, rusak, sudah nggak berfungsi atau sudah tidak layak lagi digunakan, maka sebenarnya dengan uang pencadangan penyusutan tadi dibelanjakan kembali sehingga mesin ini menjadi bernilai lagi gitu, bernambah lagi. Itu penyusutan. Investasi modal kerja. Jadi sesuatu yang berbeda-beda, tetapi tujuannya adalah sama-sama untuk mengenerate nanti kepada penjualannya dia. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Nah, baik, terima kasih sama-sama. Jadi di sini merupakan manajemen aktiva dan pasiva lancar ya, posisinya ada di bawah. Di kiri. Oke. Nih, modal kerja ada yang penting, menunjukkan ukuran besarnya investasi yang dilakukan korporasi dalam aktiva lancar dan klaim atas korporasi yang diwakili oleh utang lancarnya dia. Jadi gini, pengertian di sini adalah kita mau melihat, sebentar saya ambil kacamata. Jadi kita mau melihat gini, kalau satu perusahaan, kalau perusahaannya itu bicara modal kerja sebagai ukuran besarnya investasi itu, semakin banyak barang raw material menjadikan barang siap dijual, itu besarnya itu menunjukkan berapa besarnya investasi yang dibutuhkan untuk mengenerate itu. Sehingga di sini menunjukkan bahwasannya kalau dia dalam titik yang seimbang, itu merupakan perusahaan yang efektif dan efisien. Tetapi gini, ada perusahaan-perusahaan dia bilang, saya berinvestasi, kapasitas saya, mesin saya misalkan
saya mau beli kapasitas mesin saya misalkan 1000 item per jam gitu ya. Saya mau beli seperti itu. Cuma saja dia tidak diikuti dengan misalkan dengan raw materialnya dia. Tidak diikuti raw material itu mungkin karena memang raw materialnya itu sulit didapat, yang sifatnya terbatas, sehingga dia tidak memenuhi daripada kapasitas daripada mesinnya itu sendiri. Akibatnya mesin yang kita beli dengan 1000 unit per jamnya hanya dipasang misalkan 50%-nya dari mesin itu. Dari 50% itu yang digunakan berapa banyak. Nah, itu yang harus dipertimbangkan di dalam manajemen modal kerja. Jangan sampai gini, udah beli mesin besar ya, tapi penggunaannya hanya 50%. Kalau menurut saya, pernah saya melakukan penelitian mengenai berapa sih batas efisien BEP dalam suatu perusahaan terhadap mesin itu yang digunakan, itu adalah rata-rata di angka 70%. Jadi kalau kapasitasnya 1000 unit per jam, paling enggak dia menghasilkan itu harus 70, minimum adalah 70%. Rata-rata 70% dia akan menghasilkan biaya-biaya daripada operasional si mesin itu sendiri. Karena semakin besarnya mesin itu semakin mahal, ya kan, harganya. Untuk membeli mesin yang mahal, dia harus menjerat kepada produksi yang harus lebih tinggi. Dari satu sisi juga dia harus mampu menjual. Jangan sampai juga mesinnya besar, modal kerjanya tadi raw materialnya cukup banyak tersedia, sehingga barang jadinya itu banyak, cuman dia juga tidak bisa melakukan penyerapan di pasar, sehingga itu barang stok itu idle. Mesin yang besar kalau sudah mulai berproduksi, kalau saya bilang kalau dia untuk berhenti itu dia akan rugi. Umumnya mesin-mesin pabrik itu berhenti itu pada hari raya gitu, sehari-hari libur panjang. Nah, kalau nggak ada libur panjang, dia tuh mesin itu 24 jam itu berjalan terus. Kenapa? Selain mesin itu harganya mahal, yang besar-besar seperti itu, terus yang kedua, untuk merun off ya. Apa itu merunning daripada mesin itu, dia membutuhkan beberapa hari, membutuhkan sumber energi yang cukup tinggi untuk merunning supaya mesin itu menjadi sustain gitu, stabil. Jadi produk yang dihasilkan sesuai dengan spek dan yang diharapkan. Tapi kalau dia nggak sampai misalkan mesinnya sedikit temperaturnya kurang atau mungkin ada yang itu menjadikan barang itu cacat. Pada saat barang yang cacat, raw material itu dijalankan menjadikan kerugian bagi perusahaan. Sehingga di sini kenapa modal kerja menunjukkan ukuran besarnya investasi. Jadi besarnya modal kerja itu harus didukung oleh investasi yang cukup. Kalau dia punya material yang banyak gitu, tapi mesinnya sedikit, kecil kapasitasnya, dia percuma untuk memilih raw material itu sendiri. Nah, itu harus disesuaikan, makanya ukurannya lah yang dititik tengahkan antara modal kerja dengan barang modalnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ya kalau misalkan gini, sederhananya kita berkeluarga, anak 2, suami istri 4 orang. Tapi kita beli mobil yang ukurannya misalkan mobil high-ace yang 14 orang. Harganya ya mungkin relatif lebih mahal dibandingkan mobil-mobil yang family, ukuran family gitu kan. Terus untuk apa? Sayang, diangkutnya juga untuk 4 orang. Berapa biaya bensinnya? Berapa biaya pajaknya? Berapa besar nilai servisnya? Tetapi kalau saya punya mobil high-ace, tapi keluarga saya ada 12 orang, itu merupakan efisien bagi saya. Daripada saya punya mobil kecil 2 untuk mengangkut 12 orang, 6 bergerak berbareng-bareng. Mendingan saya satu kendaraan yang namanya HS, 12 orang masuk. Itu ibaratnya seperti itu di dalam melakukan investasi terhadap modal kerja.
Jadi nanti pada saat perusahaan itu bisa bilang target penjualan meningkat 30%. Oke, dari tahun ini. Pada saat 30%, tentunya aspek manajemen apa yang dilihat adalah tadi dari stok, dari sisi material. Ada nggak materi kita naikin 30%? Oh, itu mah banyak, Bu. Orang kita dagangnya adalah misalkan dagangnya perdagangan apa itu plastik, alat rumah tangga plastik, ember, panci, segala macam kayak gitu dari plastik. Banyak, Bu, biji plastik yang daur ulang selesai. Oke, 30% naik. Terus bagaimana dengan kapasitas mesin kita? Ditingkatkan 30% masih bisa nggak kapasitas produksinya? Nah, itu yang harus dilihat. Ternyata kapasitas produksi yang sekarang dengan mesin yang ada sudah 100%. 100% artinya mesin itu 24 jam setiap hari bekerja gitu. Udah misalkan punya 2 line atau 3 line, 3-tiganya bekerja terus. Seandainya pun ini harus perlu servis, itu juga hanya hitungannya 2 jam dan harus bergerak lagi. Nah, sekarang mau naik 30%. Apa yang dipikirkan oleh si bagian produksi? Pasti orang produksi bilang, saya nyerah. Saya mau kerja kayak gimana lagi? Sehari udah 24 jam saya produksi, dan hasilnya cuma misalkan sekian. Nah, sekarang mau dinaikin 30%. Mau diproses di mana? Nah, disitulah muncul, oh kalau begitu, sebagai orang yang memanage model kerja ini, oh perlu ada investasi baru dong. Kalau kita mau meningkatkan pertumbuhan 30%. Investasinya apa ya? Bikin line mesin baru lagi sebagai investasi modal barang modal. Nanti kalau ini bergerak, kita ukur bersama-sama, oh ternyata kapasitas nambah 1 mesin itu ini bisa rata-rata mesin diturunkan menjadi 80%. Yang tadinya 3 mesin sekarang 4 mesin, tapi masing-masing mesin 80%. Oh, berarti dia masih ada spare lagi nih, masing-masing 20%. Next, kalau dalam pertumbuhan penjualannya nanti melebihi dari 30%, dia pun sudah siap karena masing-masing mesin masih punya kapasitas yang belum penuh. Masih ada 20% yang masih bisa ditingkatkan kapasitasnya. Nah, itulah bagaimana kita memanage daripada bisnis di dalam modal kerja ini. Gitu. Ya, ini terkait dengan ini. Malah saya tadi belum baca yang nomor 2. Dia persediaan barang adalah sensitif terhadap tingkat produksi dan penjualan. Ya, tentunya tadi yang saya bilang, naik 30% karena memang pasar memang banyak yang butuh. Pasar minta. Banyak order yang belum selama ini belum terlayani. Nah, sebagai orang yang pebisnis, adanya peluang penyerapan penjualan, kenapa tidak dia untuk berani berinvestasi? Jadi jangan salahkan mereka orang-orang yang cepat maju karena dia melihat suatu peluang daripada pasar itu sendiri. Pada saat pasar itu membutuhkan, dia sudah siap dengan investasinya. Dan pada saat investasi, banyak orang yang tidak takut untuk mencari modal untuk berinvestasi. Ya, carinya susah gitu. Dan takut. Ada kalau maaf sekali lagi, kenapa kita cukup bersaing dengan negara-negara yang lain, mereka berani berinvestasi. Kalau kita kan aduh, jangan-jangan takut-takut, khawatir-khawatir, akhirnya nggak jalan semuanya. Ya, makanya Pak Jokowi itu benar juga tuh dengan meningkatkan investasi asing ke Indonesia itu luar biasa. Jadi mudah-mudahan tumbuh juga. Oke. Kegiatan operasi perusahaan dari hari ke hari yang kurang lebih dapat diartikan sebagai manajemen pola kerja. Merupakan aktiva lancar sebagian besar yang besar dan mudah diuangkan. Aktiva lancar memerlukan perhatian seksama dari manajer keuangan. Di sini dari hasil survei ini dikatakan bahwasannya manajer operasional. Manajer operasional itu siapa aja sih? Manajer pembelian barang, purchasing, manajer purchasing. Terus siapa lagi? Manajer marketing. Ya,
Terus siapa lagi? Manajer operasional yang lainnya apa? Produksi. Itu bagian-bagian yang sangat penting. Makanya bagian-bagian orang ini menjadi posisi strategis di dalam perusahaan. Karena kenapa? Perusahaan menitik beratkan kepada kegiatan operasinya dia. Operasi perusahaan apa? Memelihara yang namanya stok dan piutangnya dia. Semakin stok piutang itu berputar cepat, semakin banyak dia keuntungan yang diperoleh. Itu prinsip dasarnya. Ya. Oke, ini biasa ya. Nah, hubungan langsung antara penjualan dengan kebutuhan untuk membiayai aktiva lancar. Nah, di sini sudah masuk ya. Penagihan rata-rata average collection period. Jadi, waktu tagihannya perusahaan adalah 40 hari. Sekarang penjualan kredit per harinya mencapai 1 juta. Ya, penjualan 1 juta. Investasi pada piutang dagang adalah 40 juta. Karena kenapa? Gini, perusahaan itu membutuhkan perharinya itu 1 juta. Sedangkan tagihannya perusahaan itu akan dibayar 40 hari. Setelah 40 hari baru terbayar. Sehingga dari 1 sampai 40 hari dibutuhkanlah yang namanya nilai sebesar 40 juta dari piutangnya itu. Nah, untuk jika penjualannya meningkat menjadi 2 juta per hari, berarti dia harus memiliki modal menutupi piutang selama 40 hari adalah sebanyak 80 juta. Kira-kira dimengerti nggak? Saya punya tagihan, saya sebagai pengusaha, tapi tagihan itu akan dibayar oleh si pembeli itu masih 40 hari. Ya, kan masih lama. Hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-40, saya juga melakukan hal yang sama. Ada tagihan lagi 40 hari. Di hari ketiga ada lagi 40 hari. Mundur terus semuanya. Dan 1 sampai 40 hari ini, saya harus menutupi daripada uang kas saya. Yang seharusnya saya terima hari ini, saya bisa membeli bahan baku, tetapi nanti ini. Tapi kan kita nggak bisa berhenti, saya bilang. Kita nggak bisa berhenti untuk tidak menyediakan stok dengan alasan saya belum terima uang pembayaran dari si A. Pembayaran si A masih 40 hari. Saya jadi nggak bisa beli barang. Si B 5 hari kemudian ada lagi yang beli. 40 hari lagi. Terus saya bilang, yang ke C, barang udah habis sama sekali. Yang si C mau beli, tunggu ya C ya. Saya nanti akan sediain barangnya dulu setelah duit saya terima dari si A. Karena si A ini nanti jatuh temponya 40 hari. Setelah situ saya beli barang, nanti saya kasih ke kamu ya. Nggak ada bisnis yang kayak gitu. Kalau terjadi seperti itu, kaburlah para buyernya. Nah, itulah makanya sebelum duitnya itu nyampe, dia bagaimana mencari duit cash untuk membeli barang supaya pembeli si A, si B, si C, si D sampai 40 hari itu terlayani oleh si perusahaan. Itulah yang namanya modal kerja. Ya, ini perencanaan laba dan penganggaran ya. Cukup ya tadi udah manajemen daripada manajemen modal kerja cukup jelas ya. Cukup jelas, Bu. Cukup jelas ya. Oke. Sekarang yang namanya break-even point analysis. Mungkin teman-teman sering istilah BEP itu sering dalam bahasa komunikasi kita sudah jelas bahwasannya pada saat kita berusaha gitu ya, saya punya modal beli barang 10.000, terus saya jual juga 10.000 gitu, artinya hanya BEP aja. 10.000 yang dijual itu memang benar-benar benar-benar yang tidak memperhitungkan daripada keuntungannya, tetapi dia telah menghitung daripada segala biaya yang dikeluarkan. Tapi kadangkala juga
orang bicara BEP tidak memikirkan yang namanya nilai risiko. Sebenarnya nilai risiko masuk ke dalam biaya penjualannya dia, gitu. Ya, itulah nanti tergantung daripada yang dimaksud di BEP di sini oleh teman-teman seperti apa. Ya, nanti bisa dilihat. Kalau saya gini, BEP itu misalkan gini, saya beli barang harganya 8.000. 1.000 adalah biaya transportasi, asuransi perjalanan barang itu ke tempat, termasuk biaya pembelian saya, pembelian barang saya, pajak di situ. Terus saya juga menambahkan biaya resiko saya di sana, sehingga yang saya jual akhirnya nilainya adalah 10.000. Ya, karena udah biaya itu dikeluarkan, dimasukkan dengan harga pokok penjualan, jadi 10.000. Nah, saya harga jual 10.000. Kalau saya jual agak 10.000 BEP, tetapi ternyata saya sudah memasukkan namanya biaya risiko, biayanya asuransi, ternyata tidak terjadi sesuatu hal yang mengakibatkan itu menjadi biaya. Sehingga disitulah keuntungan tipisnya yang didapat. Tetapi ini masuk ke dalam BEP. Ya, dalam BEP karena memang kita telah memperhitungkan semuanya. Pada saat kita melakukan mengimplementasikannya, ternyata ada sesuatu yang bisa kita tekankan gitu ya, sehingga itulah keuntungan minimum yang diperoleh daripada perusahaan. Kita bisa bilang BEP, ya bisa juga bilang BEP. Ya. Oke, nah di sini kan suatu teknik mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan dan volume kegiatan. Kalau biaya variabel itu kan sifatnya ya bervariasi karena variabel. Tapi kalau namanya biaya tetap udah nggak bisa dimainkan. Tadi saya bilang namanya biaya angkutan. Ya sudah, kalau angkutan jarak per kilometernya harganya 50.000 ya jaraknya 10 kilo ya berarti 500.000 yang dibebankan. Itu udah merupakan suatu yang biaya yang tetap. Tetapi kalau biaya variabel yang tadi yang saya bilang asuransi, terus ada biaya risiko yang harus ditanggung. Nah, itu variabel. Variabelnya kenapa? 10 kilo saya jalankan, tetapi jarak 10 kilonya itu dari titik di mana jalan itu berliku yang memiliki potensi kerugian. Artinya mungkin jalanannya rusak, atau jalanannya penuh lumpur, atau jalanannya juga curam, sehingga kalau ini tidak adanya suatu kecermatan, nah kecermatan dalam membawa barang itu, maka risiko itu akan terjadi. Tapi kalau cermat, risiko itu diminimalisir. Namun perusahaan sudah melindungi daripada nilai barang itu, tetapi karena si yang bawanya ini bagus, nilai itu tidak pernah digunakan, sehingga biaya variabel ini bisa dijadikan nantinya ya setelah dilakukan eksekusi pembayaran bisa menjadi suatu pendapatan. Tapi kalau itu dijalankan ya sudah, itulah biaya tetap dan variabel itu menjadi nilai penjualannya dia. Oke. Mohon tanya, Bu. Yes. Biaya variabel itu apakah juga termasuk biaya promosi di dalam produk itu juga, Bu? Oke, biaya promosi itu gini Pak, tergantung daripada manajemen daripada keuangannya dia. Kalau beberapa perusahaan biaya promosi itu masuk ke dalam COGS-nya, ke harga pokok penjualannya, bukan ke biaya umum administrasi. Gini, kayak promosi di televisi, sekali siaran itu kan cukup mahal. Di televisi itu tayangan iklan itu berulang-ulang, berapa nilai rupiah satu hari dalam penayangan, bagaimana dalam setahun, dalam rangka meningkatkan. Nah, nilai itu cukup signifikan daripada nilai produksinya, harga produksi barangnya itu sendiri. Sehingga ini dimasukkan ke dalam biaya COGS. Tapi kalau biaya promosinya misalkan hanya pasang pamflet di depan tokonya yang tidak menjadikan nilai material, ya itu biasanya masuk ke biaya umum administrasi.
Nah, makanya kadang-kadang kita tuh membeli barang itu terjebak dengan promosinya, promosi suatu produk. Kalau nanti bicara manajemen produk ya, di marketing juga bisa, di bagian produksi juga bisa. Nanti coba dilihat. Gini, kalau misalkan mungkin teman-teman di sini pernah lihat, pernah dengar, atau pernah juga ikut membeli suatu produk, misalkan produk makanan. Makanannya itu mungkin satu atau isinya lima biskuit lah, saya bilang biskuit lah, 5 biskuit, tapi di dalam suatu kemasan yang sangat mewah gitu ya. Sehingga menimbulkan harga itu menjadi harga yang menurut saya dengan 5 biskuit, kalau saya ngitung biskuitnya gitu, dengan harga misalkan 500.000 aja, kayaknya nggak make sense gitu. Tapi karena dikemas, kemasan yang bagus, menjadikan harga itu menjadi 500.000 dengan harga 5 biskuit itu. Ada yang beli? Ada. Karena kenapa? Bagaimana dia mempromosikan biskuit itu dengan menjadi sesuatu barang yang mewah, dengan tampilan packaging yang mewah. Nah, itu produksi makanannya sendiri, biaya produksi untuk 5 biskuit tadi, itu berapa rupiah sih? Paling 100 rupiah. Tapi biaya produksi untuk menciptakan packagingnya itu cukup tinggi. Nah, itu dibebankan kepada siapa? Kepada pembeli. Jadi harga penjualannya tinggi, dan teman-teman beli itu. Sekarang saya mau tanya, teman-teman mau beli makanan atau beli packaging? Kalau memang mau beli packaging, nggak belilah packaging, beli makanan yang sesuai dengan harganya, dengan mutu yang sama. Nah, itulah yang saya bisa ceritakan terkait dengan biaya variabel itu sendiri. Nah, terus ada produk yang 5 biskuit tadi. Ada 5 biskuit juga, biskuit yang sama, tapi packagingnya yang sederhana, lebih sederhana lagi. Harga penjualannya berapa? 300.000. Isinya sama. Karena produksi biskuit itu nggak mungkin untuk 5 biskuit dia mencetak biskuitnya yang spesial, harga rasanya yang lebih spesial, enggak, tapi saya yakin isinya sama. Cuman packagingnya lah yang menjadikan harga itu berbeda, sehingga ini dibebankan kepada si pembeli. Makanya masuk ke dalam harga penjualan. Itu variabel, biaya variabel yang masuk ke dalam harga pokok penjualan. Nah, itu terkait dengan produk. Nah, dengan produksi namanya biaya variabel. Semakin banyaknya produksi yang dihasilkan, ya kan, yang diproduk, maka biaya variabel itu naik, biaya listriknya naik, biaya solarnya akan naik, terus biaya tenaga kerjanya tentu juga naik karena produksi meningkat. Tapi kalau namanya biaya tetap, ya itu biaya tetap itu ya mau produksinya sedikit, mau produksinya banyak, mau penjualannya sedikit maupun banyak, ya tetap harus dikeluarkan biaya itu, dan sama nilainya. Contohnya, di situ ada yang namanya manajer keuangan. Gajinya 5 juta. Mau produksinya sedikit, mau produksinya banyak, tetap biaya itu 5 juta. Gitu. Biaya sewa kantor. Mau produksinya sedikit, mau produksi makanannya banyak, sewa kantornya tetap nilai yang ditetapkan berapa. Itu biaya tetap. Kurang lebih begitu. Kira-kira cukup terjawab? Tadi namanya siapa? Saya nggak lihat namanya, maaf. Cukup ya? Iya, Bu. Ya. Berlando, Bu. Oh iya, Berlando ya. Soalnya saya close di sini ininya, jadi nggak kelihatan ininya deh. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi yang mau ditanya terkait dengan itu?
Kayaknya nih teman-teman di sini cocoknya kelasnya adalah kelas keuangan, jangan SDM. Pertanyaannya sudah mengarah sesuatu yang lebih detail, yang lebih jauh, yang saya pikir tadinya oke, sekedar memahami, ternyata lebih dari memahami. Saya senang, mudah-mudahan bisa ke lain hati gitu kan. Maksudnya ke lain hati ke keuangan gitu, konsentrasi keuangan. Izin bertanya Bu Erna. Silakan. Iya. Ibu kalau Sementara secara belum, Bu. Sementara belum. Sebentar mau ke lain hati. Oke. Ya silakan yang mau Iya, aku bertanya. mau tanya Bu, secara teori kan unsur-unsur ekonomi sudah bagus ya secara apa namanya penerapannya mungkin dalam setiap perusahaan. Baik itu biaya-biaya bagaimana untuk fixed cost-nya, variable cost-nya, revenue-nya, labanya dan sebagainya. Tapi pada saat menghadapi pandemi, kenapa pada rontok semua Bu ya? Apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Apakah tidak ada persiapan dalam setiap company-company yang ada di Indonesia ini Bu menghadapi situasi yang secara ya boleh dikatakan tiba-tiba atau gimana gitu Bu? Apakah teori-teori tersebut itu habis semua Bu jadinya oleh karena keadaan gitu? Enggak sih, sebenarnya bicara pandemik itu adalah sebabnya, ya kan? Akibatnya yang dihasilkan dari pandemik itu dilakukannya yang namanya pembatasan skala besar PSBB ya, berskala besar waktu di awal-awal. Dengan adanya pembatasan mobilitas ya. Pertama kita adanya pembatasan mobilitas di mana yang tidak ada kaitannya dengan makanan, maksudnya logistik, kesehatan, tidak diperkenankan untuk melakukan mobilitas. Kalau bisnisnya adalah makanan, kesehatan, farmasi, itu justru bagus ya, baik industri itu. Tapi kalau industri-industri yang di luar daripada yang tadi saya sebutkan terkait dengan makanan dan farmasi, kesehatan, itu tidak bisa melakukan mobilitas. Mobilitasnya gini, pada saat dia membutuhkan raw material, barang itu kan harus dikirim. Pada saat ini tidak terkirim karena adanya pembatasan pergerakan tadi, sehingga produksi perusahaan itu pun jadi terhenti. Ya kan? Dengan terhentinya produksi, maka kalau terkait dengan SDM, orang-orang di dalamnya untuk apa dia ada di pabrik? Lebih baik ya udah kamu kerja di rumah. Dirumahkan. Ya, PHK sih enggak, kerja di rumah gitu ya. Dirumahkan. Nah, adapun yang bisa dilakukan mereka masih bisa mampu mensuplai raw material tadi untuk diproses, diproduksi, itu masih dia lakukan produksinya. Bergeserlah kepada penjualan. Nih, kalau yang memang nggak sama sekali bisa, udah dia berhenti produksi. Tapi ada sebagian juga yang masih bisa produksi. Nah, masih produksi ini tentunya pasti akan berkurang. Ya, berkurang karena kenapa? Nanti penyebabnya. Pada saat dia tetap berproduksi, barang produksi yang dia hasilkan, nilai penyerapannya itu berkurang. Karena dia juga untuk mendistribusikan barang-barang itu pun terbatas. Ya, terbatas karena adanya lockdown waktu itu juga. Itu berpengaruhnya besar sekali. Nggak boleh bergerak semua orang. Nah, pada saat tidak ada distribusi barang, maka barang-barang itu uang yang ada berubah bentuk menjadi barang stok. Dan barang stok ini nggak cepat dijual. Jika waktu produksinya itu adalah pakai biaya uang sendiri, mungkin tidak ada masalah bagi perusahaan. Tapi yang menjadi masalah apabila produksinya itu dibiayai oleh kreditor-kreditor, oleh para pembiayaan, entah koperasi, entah bank, entah investor, entah siapapun. Ini yang mengakibatkan beban juga
beban bagi perusahaan. Nah, inilah yang menjadikan pandemik itu sebab yang menyebabkan satu kondisi di mana pembatasan pergerakan yang berakibat semua perusahaan itu tidak melakukan proses kegiatannya. Itu yang menjadikan, bukannya mereka nggak siap. Mereka siap, mereka yang punya stok barang, so far is oke-oke aja. Dia nggak produksi 1 bulan ini nggak ada masalah karena stok barangnya masih banyak. Sehingga dia menjual-jual. Tetapi kondisi dia tidak bisa mendistribusikan, bicara lain lagi kan. Karena memang tidak ada pergerakan yang boleh melakukan kegiatan. Makanya lockdown itu cukup sekali aja di Indonesia, tidak ada lagi kebijakan itu karena berpengaruh perekonomian yang sangat besar sekali bagi neraca negara ini. Ya, makanya kita mengalami suatu defisit karena tadi operasional kita tuh yang dari para pengusaha itu kalau dia bergerak dia akan menghasilkan penjualan. Pada saat dia menghasilkan penjualan, dia akan menghasilkan pajak. Pajak itu untuk menggerakkan perekonomian bangsa lagi. Tapi karena ini berhenti, pajak pun tidak dapat masuk yang maksimum, sehingga negara ini menjadi defisit. Pada saat defisit, negara ini kan nggak bisa bilang saya nggak punya duit. Rakyat tetap harus makan. Hidup ini harus tetap berjalan. Jangan dijadikan negara ini menjadi bangkrut. Apa upaya yang dilakukan? Ya, kita melakukan yang namanya pinjaman. Itu sesuatu hal yang wajar. Pilihannya kita nggak berhutang, terus kita mati kelaparan. Padahal kita kaya. Kita kaya, Indonesia tuh kaya. Tapi kalau kita berhutang, katanya kok Indonesia gampang banget berhutang. Nah, ini yang juga teman-teman neraca pemerintah itu harus juga dipahami. Jangan bilang, Indonesia tuh berhutang mulu, bisanya cuma hutang mulu. Coba kita pahami, sadari kondisi yang demikian ini yang mengakibatkan tadi, kalau dia perusahaannya besar, ya perusahaan-perusahaan negara yang besar dengan mobilitas yang dibatasi seperti itu juga nggak bergerak, sehingga dia pun juga untuk menghasilkan penjualan pun juga nggak jalan juga. Akibatnya ya menjadi semua biaya semua. Yang namanya fixed cost itu nggak bisa terhindari, tetap harus ada. Itu sih yang saya bisa sampaikan. Kenapa walaupun perusahaan besar juga mengalami sebenarnya kalau perusahaan besar itu nggak terlalu berpengaruh banyak ya terhadap kondisi pandemik ini. Yang lebih terasa adalah kondisi perusahaan-perusahaan menengah ke bawah. Makanya peran pemerintah dalam pengendalian ekonomi nasional, pengembalian ekonomi nasional PEN ini, dia itu yang didorong untuk perbaikan fokusnya adalah ke UMKM, usaha kecil dan menengah. Karena ini sektor real yang bisa mengenerate pendapatan masyarakat, menyentuh ke masyarakat ke bawah. Itu kebijakan pemerintah terkait dengan manajemen keuangannya. Baik, jadi solusi dari salah satu perusahaan, solusi perusahaan ataupun pemerintah tetap utang Bu ya, atau piutang Bu ya, untuk menghadapi tetap utang Bu ya. Iya. Terus bagaimana dengan devisa cadangan kasnya Bu ya? Apakah itu tidak dipergunakan Bu untuk menghadapi situasi yang seperti hal ini? Kalau seperti perusahaan-perusahaan kan tentu kan punya cadangan devisa keuangannya juga kan Bu ya, sebelum kita beralih ke hutang ya, sebenarnya kan gitu ya. Iya, betul. Devisa ke cadangan itu perusahaan juga ada, dia bisa menggunakan yang namanya biaya penyusutan yang tadinya yang saya bilang harusnya diganti ke mesin, dia bisa gunakan dulu gitu ya, nanti pencatatannya hutang berhutang di dalam internal pos-posnya gitu ya, itu bisa juga dilakukan. Cuma kan masalahnya adalah seberapa kuat suatu perusahaan menanggung kondisi seperti itu. Karena kenapa? Kondisinya dia pun melakukan produksi nggak ada yang beli gitu.
Kenapa nggak ada yang beli? Karena dia juga nggak bisa mendistribusikan. Terus sekarang efek dari adanya proses produksi yang berkurang, pengurangan pegawai banyak sehingga terjadi pengangguran, maka penghasilan masyarakat juga pun turun. Pada kondisi seperti itu, masyarakat, daya beli masyarakat sudah nggak ada lagi. Momentum untuk dia menjual barang itu sudah tidak ada lagi. Karena daya beli masyarakat tidak ada. Bukannya tidak ada sih ya, ada cuma kecil. Beberapa gelintir orang aja yang punya tabungan banyak masih bisa belanja. Tapi kalau orang-orang yang benar-benar tanggalan setiap tanggal bulan itu yang selalu dilihat, dan sekarang tanggalan itu udah nggak ada lagi yang dilihat, nggak ada lagi yang bisa dia beli. Itu momentumnya. Nah, terkait dengan pencadangan itu dia bisa gunakan, bisa sekali gitu. Bisa saja, cuman untuk digerakkan untuk apa gitu. Kalau perusahaan, kalau negara pencadangan dan devisanya kita ada gitu, tetapi tentunya di sana udah ada pos-pos yang memang harus dia bayarkan. Ingat, yang namanya aktiva lancar, ya. Aktiva lancar itu kan menutupi seluruh kewajiban pada saat dia jatuh tempo. Pemerintah juga ada kewajibannya pada saat jatuh tempo. Kepada siapa aja? Ya saya nggak tahu ya, itu datanya yang punya Menteri Keuangan. Itu yang dia harus siapkan. Karena kenapa? Kalau sampai pemerintah gagal bayar kepada negara lain atau kepada pihak-pihak yang menjadi kewajibannya pemerintah, apa kata dunia? Bisa dikatakan 3 kali gagal bayar, dianggapnya nanti bankrupt, bangkrut. Pada saat bangkrut bisa terjadi perang, bahaya itu. Makanya itu tidak bisa, bukannya tidak digunakan, ya memang itu kebijakan yang mungkin saat ini harus diambil. Mungkin ya, saya juga nggak tahu apa yang direncanakan, apa yang mau digunakan gitu. Tapi kurang lebih seperti itu. Kehati-hatian dari dalam menggunakan cadangan itu, namanya cadangan itu adalah menutup suatu kerugian. Kalau misalkan terjadi ya baru kita bayarkan. Tapi kalau misalkan ini cadangan tidak digunakan, ini menjadikan suatu pendapatan kita nantinya. Kan gitu sistem di akuntansi. Baik Ibu, terima kasih buat arahannya. Ya. Oke, baik. Ini kembali lagi ya ke dalam BEP, break even point. Di sini ada biaya, ada penjualan, ada laba, dan harga jual. Tadi udah bicara biaya tetap, variable cost, dan fixed cost. Ya, ini rumusnya. Ya, berapa sales penjualan dikali dengan unitnya, laba, revenue cost, variable cost itu labanya. Harga jual itu apa aja di dalamnya, kandungannya nanti tadi sudah sebagian saya sampaikan. Oke. Nah, ini grafik BEP ya. Kalau ini adalah jumlah biaya, ini jumlah biaya yang dikeluarkan, ini fixed expenses, berarti biaya yang memang fixed cost tadi ya. Dan di sini ada apa ini? Penjualannya ya, yang hitam ini. Ini adalah garis merah adalah loss and profit. Nanti bisa dihitung, bisa dengan rumus ya, berapa nilai BEP ya. Nanti ke belakangnya sulit juga nanti kalau kita hitung, karena kita di sini menghitungnya adalah ada unitnya. Berapa nilai satu unit? Satu unit berapa? Berapa banyak barang yang dijual? Dikali harga, dikali unit. Nah, pada saat harga dan unit, cost-nya itu, cost yang menutupi biaya unit itu, berapa nilainya diketemukan. Nah, antara nilai jual sama fix total expenses itu yang bertemu di titik sini, di titik BEP sini. Ya, nantilah kalau di angka mungkin agak lebih mudah, tapi ini juga mudah. Ini unitnya kan, unitnya di sini ada 390, taruhlah 390 dengan biaya 200.000.
Ya, jadi 200.000 dikali 390 berapa nilainya. Nah, terus penjualannya di sini. Penjualannya itu dinilai harga berapa unit yang harus dijual sekian, barulah ketemu di BEP-nya. Tapi kalau di bawah unitnya di bawah 390, misalkan di 300, dia nggak ketemu BEP-nya. Dia akan lebih besar daripada nilai biayanya. Kalau dia menjualnya hanya 300 unit, dia itu tidak menutupi biayanya sehingga terjadi kerugian. Tapi kalau jika dia menjualnya di atas 390 ya 400, dia di sini sudah menghasilkan keuntungan sedikit. Semakin banyak unitnya semakin. Kenapa? Yang bicaranya adalah di sini adalah fixed expenses-nya. Fixed expenses di sini adalah misalkan di sini adalah 90.000. Dia seberapa besar unitnya, inilah nilai fixed expenses-nya yang harus dia keluarkan. Makanya kalau semakin banyak unit yang dijual, semestinya biaya fixed expenses-nya itu kalau dibandingkan rasionya akan jauh lebih murah dibandingkan yang unitnya sedikit. Makanya kalau kita jualan jangan nanggung. Ya, kalau mau jualan unitnya banyakin supaya kita mendapatkan fixed cost yang lebih rendah. Tadi saya bilang, kalau beli barang yang memang cukup kebutuhannya untuk produksi, jangan yang nanggung, jangan yang kebesaran, karena memang untuk menutupi daripada nilai investasi itu harus ketemu minimum BEP-nya dulu, baru kelebihannya sedikit untuk membiayai investasi itu sendiri. Oke, ini rasio terkait dengan biaya, volume, dan profit. Nah, kalau kita bicara margin income ratio, penjualan yang tersedia menutupi biaya tetap dan laba. Jadi biaya tetap di sini adalah di sini variabel yang ini mestinya fixed cost dibandingkan dengan sales-nya dia. Fixed cost dibandingkan dengan sales-nya dia sehingga mendapatkan margin income ratio. Kalau titik aman yang untuk menggambarkan sebagai bisa mengalami penurunan penjualan agar tidak mengalami kerugian. Menggambarkan seberapa jauh perusahaan bisa mengalami penurunan penjualan. Jadi minimum penjualan yang harus dia lakukan. Ini perhitungannya. Penjualan dikurangin sales BEP. Tadi kan BEP-nya 390 ya. 390 sales-nya berapa? Tadi di 390, BEP-nya 390 dibandingkan dengan sales 111 sama dengan 1. Nah, tapi kalau sales-nya 400 dikurangin sales BEP-nya tadi 390, berarti dia dari sisi 10 dibandingkan dengan sales-nya berarti 0,1 atau 10% dari penjualan yang harus dia miliki di margin safety-nya dia. Jadi kalau dia menjualnya di angka 400 tadi ya, di data di sini 400, ini sebenarnya safety-nya dia. Tapi kalau lebih minimum di BEP-nya di 390 di sini. Ya. Untuk target net profit, fixed cost ditambah apa ini ya, TP-nya apa? Fixed cost target net profit. Oh, target profit. Fixed cost-nya berapa? Kan kalau fixed cost itu kan memang udah harus ditetapkan. Ya, terus kita mau punya target profitnya berapa? Kalau kita mau punya target profitnya tadi perusahaan, saya bilang tadi di awal 10 miliar, saya punya target, fixed cost-nya sendiri berapa ditambah itu yang harus dimiliki. Oke, dibandingkan dengan variable cost dan sales-nya. Nah, itu yang dihitung dari target net profit. Sebenarnya ya, di dalam satu perusahaan itu bisa menetapkan di awal tahun. Di awal tahun itu menetapkan target perusahaan di tahun depan, misalkan tahun ini mencapai 10 miliar. Tahun depan targetnya adalah 13 miliar.
Artinya naik 30% dari yang sekarang dari target profitnya. Itu sudah perusahaan-perusahaan udah bisa menentukan. Karena kenapa? Dia akan melihat sales-nya dia. Karena yang mengenerate profit itu adalah di sales. Di sales-nya itu dia harus tumbuh berapa? Ya, harus 30% juga nggak? Ya, minimum harus 30%. Kalau memiliki variable cost rasionya sama. Tapi kalau misalkan variable cost-nya bisa ditekan karena semakin banyaknya unit proses ya, semakin murah biaya fixed cost-nya. Nah, tinggal dimainkan di variable cost-nya. Kira-kira bisa mengerti nggak ya? Susah ya kalau kayak gini ya. Tapi rumus-rumus ini mestinya sih teman-teman saya paksa supaya ngerti. Karena gini, kalau teman-teman nanti berusaha gitu ya, paling enggak teman-teman tuh harus paham penjualan seberapa sehingga saya itu minimum mengalami BEP. Di sana ada biaya variable cost, ada fixed cost-nya. Kalau variable cost-nya, fixed cost-nya sudah diperhitungkan, penjualannya berapa banyak yang harus saya hitung. Oke, dapatlah nilai A. Ya itulah penjualannya teman-teman. Karena kenapa di kita nih umumnya nggak pernah maju dalam berbisnis gitu, berjualan, karena kita kenapa? Kita tidak pernah memperhitungkan yang namanya fixed cost tadi, apalagi yang namanya variable cost. Ibarat kita dagang sembako gitu ya, di rumah punya satu ruko, isinya sembako, yang penting penjualan masuk. Kita nggak ngelihat hari ini. Mestinya kalau bicaranya fixed cost itu kan biaya listrik, yang sudah jelas, tenaga kerjanya sudah jelas, PBB, pajak sudah jelas, biaya lingkungan sudah jelas. Variable cost-nya ini yang suka loss. Loss-nya kenapa? Ya udah capek nih, udah jualan yang belum terlalu banyak, variabelnya banyak. Ya mampir dah ke restoran dulu, makan yang enak. Yang sebenarnya variabel-variabel cost yang di sana terkait kita punya usaha pribadi, itu yang harus kita kecilkan. Ya mestinya kita masak supaya kita nggak menjual mengeluarkan variabel cost yang cukup besar. Itu yang perlu jadi perhatian juga gitu kalau nanti teman-teman berusaha. Kalau fixed cost mau nggak mau harus dikeluarkan itu. Nah ini kalau lihat contohnya nih ya, gimana saya harus menjelaskannya? Di sini ada biaya tetap, di sini ada variable cost, jumlah biaya 23. Nah ini kan ada penjualannya 39, ini di tahun 2003 ya, saya mau lihatnya di tahun 2003, penjualannya 39, berasal dari mana? Berasal dari penjualan unitnya 187, harganya ini harga per unitnya 20.700.000 dikali 1897 menghasilkan penjualan 39 miliar ya. Nah, terus di tahun 2004 harganya dinaikkan tapi unit penjualannya kecil. Ya, sehingga walaupun harganya naik, harga satuannya naik, karena unitnya yang terjual sedikit, maka dia penjualannya mengalami penurunan. Begitu juga tahun berikutnya, tahun 2005, di sini 2005, 24 juta per unitnya. Turun lagi nih, unit yang terjual. Artinya, dengan barang yang sama dia jual dengan harga meningkatkan harga, ini mengakibatkan penjualan itu semakin menurun. Orang udah nggak mau beli lagi. Pada saat dia harga murah, penjualan dia besar. Nah, sedangkan dia juga dengan penjualan unit yang besar, dia menghasilkan nilai penjualan yang tinggi. Jadi ini pilihan. Pada saat suatu perusahaan punya kebijakan, ya udah seiring dengan harga listrik naik, harga raw material naik, sehingga harga penjualan per unitnya naik 21.900.000 ya. Pada saat dia naik, ternyata ini mempengaruhi penjualannya dia secara unit turun, yang mengakibatkan turunnya nilai penjualan secara total di 2004.
karena dia penjualannya turun dengan apa ini? Dengan manajemen lainnya, dia juga harus menaikkan lagi agar tuh tambah lagi dia unitnya turun. Nah, ini mengakibatkan dia penurunan. Nah, itulah di sini kelihatan bagaimana dia melihat lagi terkait dengan variabel, karena unitnya semakin turun, maka biaya variabelnya pun turun lebih kecil ya, dari 12 ke 11. Sehingga biayanya pun juga akan mengalami penurunan. Nah, kalau penurunannya di sini dibandingkan dengan penjualan, apakah penjualannya itu naik nggak trennya? Selisih keuntungannya, jadi labanya dia. Kalau 23, 29 di sini berarti ada 16-an. Di sini 18, di sini 15. Untungnya berapa nih? 7-an. 7 miliaran. 17 sama 13 di sini kurang lagi 14. Nah, itulah gambaran daripada jumlah biaya dengan penjualannya. Meskipun dia turun, tetapi dia menghasilkan keuntungan yang lebih besar karena variabel cost-nya yang semakin kecil. Oke, ini ininya rumusnya BEP unit sama variable cost unit sama BEP unit. Oh, ini rumusnya, ini nilainya. Jadi tadi kan bicara fixed cost nilai tetapnya ini 5,483 dikurang pricingnya kan harganya 20.700 ya, dikurang 9.700, ini 9.700 mungkin dari sini nih. Ini nilai ininya, nilai variable cost 9.700 di sini. Ini hasilnya menghasilkan 498 unit BEP unit. Jadi dia harus menjual 498 unit untuk menghasilkan BEP. Dengan biaya variable cost sebesar totalnya ya 23.883. Itu tadi ini margin income ratio, biaya variabel dibandingkan penjualan, ya, margin income ratio. Tadi di sini MS, margin sales-nya penjualan BEP, berapa sih sales yang harus dia jual. Jadi dia harus mencapai 73,66% dengan angka tadi di atas ya. Nanti coba teman-teman utik-utik sendiri ya. Ini gampang rumusnya. Nanti nggak jelas, nggak selesai ini. Nah, nanti baru ditarik di sini nih. 498. Ini tadi variable cost-nya 5,4 di sini garis lurus. Terus ini adalah 10,3 di total biayanya di sini masuk ke dalam titik BEP 498 dengan nilai 10, berapa tadi di BEP di atas. Oke, itu ya. Hitung-hitungan, hitung sendiri. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya enggak? Kalau itu harus dihitung-hitung sendiri, ya belajar sendiri, rumusnya gampang. Oke, sedikit mengenai anggaran perusahaan. Rencana organisasi menyeluruh dinyatakan dalam unit moneter untuk operasi sumber daya suatu perusahaan selama periode tertentu di masa yang akan datang. Jadi yang namanya rencana yang memang yang akan datang, dan rencana itu merupakan kegiatan memprediksi, memperkirakan posisi kondisi keuangan perusahaan. Jadi inti daripada definisi ini gini, anggaran itu memang merupakan rencana perusahaan ke depan. Ini merupakan suatu target. Dia harus menetapkan target, terus target itu diturunkan lagi berapa yang dibutuhkan anggaran. Setelah anggaran itu dibutuhkan, dalam rangka apa, strategi apa anggaran itu mau disusun.
strategi misalkan pemberian investasi, peningkatan barang modal, modal kerja, peningkatan barang modal, terus lagi biaya variabel cost yang bertambah. Nah, itu disusun dalam satu anggaran, berapa proyeksi yang dihasilkan, sehingga nanti akan menghasilkan keuntungan. Di sini bicaranya adalah bicara kuantitatif, ya. Oke, saya pikir kalau anggaran nanti boleh nggak saya lanjutkan di minggu depan. Ada teman-teman? Iya, Bu. Mohon maaf. Saya izin, boleh nggak anggaran perusahaan nanti dibahas di minggu depan kita lanjutnya? Boleh, Bu. Bisa, Bu. Kita akhirin. Saya mau izin pamit akhirin, mohon maaf. Saya nggak mau 5:30. Karena 5:30 waktunya kita bersiap-siap. Persiapan dulu, Bu. Ya. Jadi, saya izin menyelesaikannya. Saya masih banyak, dan ilmunya juga masih banyak. Nah, ya, boleh Pak Arif, Pak Ketua kelas, saya izin dulu nih sama Pak Siap, Ketua. Ibu. Iya, teman-teman juga mau nyiapin ini kayaknya, Bu. Persiapan juga. Ya. Terima kasih banyak, Ibu. Ya. Betul. Sebab yang di Malang itu kan udah nyaris mau buka puasa juga. Iya, betul, Ibu. Ya. Baik, saya terima kasih. Sampai minggu depan saya lanjutkan dengan anggaran ya. Siap, Ibu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bu Erna. Ibu. Saya izin lift ya. Yang lain absen, silakan absen. Kalau yang belum absen jangan lupa. Ya, terima kasih, Bu. Pak Arif. Liar. Iya, Ibu. Gimana, Bu? Liar, Ibu. Bentar lagi, Bu. Apa ya, Bu? Nggak sampai hitungan. Punya basic keuangan mah molotot tuh. Saya nggak paham, Pak Arif. Sabar aja, Bu Desi. Yang penting ujian bisa, Bu. Yang penting ujian bisa, Bu. Pak Lutfi kita kudu ngajarin Pak Lutfi. Bu, nanti ya, ada yang pakar di keuangan di Financial, ada Pak Edi itu, ada Pak Pak Lutfi, ada Pak. Udah, nanti kalau ada tugas kita nyontek sama mereka aja ya. Ya, nanti kita konsultasi dengan mereka. Jadi kan. Ya, ada tugas bareng-bareng aja kita. Ya, gitu. Ada yang voluntary itu, Bu. Semua berarti ya. Ya. Kerja kelompok, Pak. Ya. Mbak Pica berarti nggak jadi ya. Siap. Pokoknya saling ini, Bu, saling mendukung lah, Bu. Ya. Nanti ya, teman-teman yang expert di satu sisi bisa bantu yang lain. Ya, izin live ya. Baik, mari Bu. Selamat berbuka puasa, selamat bersiap teman-teman ya. puasa. Ya, sampai jumpa lagi Bapak Ibu. Ya. Terima kasih. Salam. Pak Arif, terima kasih. Saya putus nyambung ya, Pak. Iya, Pak, nggak apa-apa, Pak. Seininya lah, Pak. Sebisanya lah, Pak. Iya, nggak apa-apa. Ya, nanti tugas kita bisa kerjasama.